Assalamualaikum Sobat Horor, kembali lagi di channel Semefale Studio. Malam ini kita bahas kisah menyeramkan tentang seorang pria yang bahkan setelah mati, menolak untuk dimakamkan. Tali pocong yang selalu lepas, tanah kubur yang amblas, dan suara lirih dari dalam liang lahat. Jangan kubur aku. Oke, siap, kita mulai. Hari itu, suasana di sebuah desa kecil di pinggiran Jawa Tengah terasa berbeda. Langit tampak mendung, padahal belum waktunya hujan. Angin yang biasanya bertiup sejuk siang itu justru terasa dingin dan berat, seperti membawa sesuatu yang tidak kasat mata. Daun-daun bambu di belakang rumah bergesekan pelan, menimbulkan suara berirama yang entah kenapa terdengar seperti bisikan samar. Warga desa berjalan lebih pelan dari biasanya. Tidak banyak yang bicara, karena sejak pagi kabar tentang meninggalnya Pak Darmo sudah menyebar ke seluruh kampung. Pak Darmo dikenal sebagai orang yang cukup tertutup. Ia tinggal di rumah tua peninggalan orang tuanya, di ujung desa yang dikelilingi kebun pisang dan pohon mangga besar. Selama ini, ia jarang bersosialisasi. Hanya sesekali terlihat ke pasar atau ke musola, tapi yang membuat warga jadi bahan pembicaraan. Beberapa minggu terakhir sebelum meninggal, tingkah lakunya jadi aneh. Katanya, setiap malam sekitar pukul 2, Pak Darmo sering keluar rumah membawa lentera dan cangkul. Ia menggali tanah di belakang rumahnya, lalu menaruh sesuatu di sana. Kadang berupa ayam hitam, kadang kemenyan, kadang hanya bungkusan kain putih yang tak seorang pun tahu isinya. Tetangga sebelah rumah, Bu Minah, pernah melihat sendiri dari celah jendela. Pak Darmo berbicara sendiri sambil tertawa kecil di bawah pohon mangga. Katanya, seperti sedang berbicara dengan seseorang yang tidak terlihat. Sejak saat itu, warga mulai menjauh, tapi tidak ada yang berani menegur. Karena semua tahu, Pak Darmo dulu pernah belajar ilmu dari seorang dukun terkenal di desa seberang. Kematian Pak Darmo terjadi tiba-tiba. Pagi itu, ia ditemukan tergeletak di lantai ruang tamu oleh keponakannya, dengan wajah membiru dan mata terbuka lebar. Tidak ada tanda kekerasan, tapi ekspresi wajahnya seperti orang yang ketakutan luar biasa sebelum mati. Warga yang datang hanya bisa membaca doa dan mengatur pemakaman sore harinya. Jenazahnya dimandikan dan dikafani di rumah. Beberapa ibu-ibu menyiapkan kain putih panjang, kapas, dan air bunga. Tapi sejak awal, semua yang membantu merasakan hal aneh. Saat dimandikan, tubuh Pak Darmo terasa sangat berat dan kaku seperti batu. Setiap kali air disiram, kulitnya terasa dingin seperti es, bahkan lebih dingin dari biasanya. Ketika proses pengkafanan dimulai, suasana makin janggal. Kain kafan yang sudah disiapkan tiba-tiba sobek sendiri di bagian ujung. Tidak satu kali, tapi 2 kali. Akhirnya mereka ganti dengan kain baru, dan salah satu warga, Pak Lurah sendiri, turun tangan mengikat tali pocong. Namun anehnya, setiap kali tali diikat dengan kencang di bagian kepala dan kaki, tidak lama kemudian, talinya terlepas sendiri. Awalnya dikira karena ikatan kurang kuat, tapi setelah diikat berkali-kali, hasilnya tetap sama. Semua orang yang hadir mulai gelisah. Salah satu warga berbisik pelan, "Jangan-jangan, dia belum siap pergi." Ada juga yang bilang mungkin arwahnya masih gentayangan karena ada janji yang belum ditepati. Tapi keluarga menolak berpikir aneh-aneh. Mereka tetap bersikeras memakamkan jenazah sore itu, karena takut kalau ditunda malah makin banyak hal aneh terjadi. Menjelang sore, awan gelap menutupi matahari. Suara guntur terdengar pelan di kejauhan, seperti peringatan. Di area pemakaman yang tak jauh dari desa, beberapa warga sudah menggali liang lahat. Tanah di sana agak lembek karena semalam sempat hujan, tapi masih bisa dikerjakan. Ketika jenazah diangkat ke atas keranda, tiba-tiba angin kencang berhembus, membuat kain kafan berkibar dan suara gemerisik dedaunan di sekitar kuburan terdengar seperti bisikan orang banyak. Saat jenazah diturunkan ke liang, seorang penggali kubur yang sudah tua, Pak Sardi, mengucapkan basmalah pelan. Tapi begitu jenazah hampir menyentuh dasar lubang, tiba-tiba tanah di bawahnya ambles dengan cepat, membuat tubuh pocong itu jatuh lebih dalam dari seharusnya. Semua orang panik. Satu-satunya obor yang menyala pun padam tertiup angin, menyisakan kegelapan dan aroma tanah basah yang pekat. Beberapa orang mencoba menyalakan kembali obor, sementara yang lain menarik tali untuk mengangkat sedikit jenazah.
Tapi yang terjadi justru membuat bulu kuduk mereka berdiri. Dari dalam liang lahat yang baru saja ambles itu terdengar suara lirih, seperti seseorang yang sedang merintih pelan. Awalnya hanya samar, tapi makin lama, suaranya makin jelas, seperti berasal dari mulut seseorang yang sedang berjuang bicara dari dalam tanah. Semua orang terdiam, tidak ada yang berani bergerak. Lalu terdengar suara parau, terputus-putus, tapi sangat jelas di telinga mereka. "Jangan kubur aku." Suara itu bukan gema, bukan juga hembusan angin. Suaranya berat, serak, dan benar-benar berasal dari arah liang lahat. Satu ibu menjerit ketakutan, menjatuhkan air bunga yang dibawanya. Anak-anak muda yang tadi membantu menggali langsung mundur, wajah mereka pucat pasi. Pak Lurah berusaha tetap tenang, tapi tangannya gemetar. "Cepat, tutup dulu. Jangan biarkan terbuka begitu," katanya dengan suara bergetar. Namun setiap kali cangkul mulai menimbun tanah, suara dari dalam semakin keras, seperti seseorang yang menahan kesakitan luar biasa. "Jangan kubur aku." Suara itu menggema di antara pepohonan. Semua orang terpaku. Angin berhenti berhembus, dan suasana seolah membeku. Dalam hitungan detik, ayam-ayam berkokok tak karuan dari kejauhan, padahal hari masih sore. Seseorang menjatuhkan obor, dan api kecil menyambar ujung kain kafan yang menjuntai di tanah. Tapi anehnya tidak membakar, api itu padam sendiri. Salah satu warga, Pak Sardi yang tadi menggali kubur, jatuh terduduk. Matanya kosong. Aku dengar dia ngomong," katanya pelan. Suara itu, suara Pak Darmo. "Aku kenal betul." Malam itu, pemakaman dihentikan. Tak ada yang berani melanjutkan. Jenazah diangkat kembali ke rumah duka dengan tubuh tertutup rapat, tanpa ada yang berani membuka kafannya lagi. Beberapa orang laki-laki menunduk, tidak sanggup menatap. Wajah mereka pucat, langkah mereka berat, dan udara di sepanjang jalan menuju rumah terasa menekan dada. Ketika sampai di rumah, tiba-tiba langit benar-benar pecah. Hujan turun deras, angin menerpa kencang, petir menyambar pohon beringin di dekat kuburan Pak Darmo. Semua orang yang melihat kejadian itu tahu, ini bukan kematian biasa. Beberapa warga tua berbisik, dia pernah menolak ajal. Sekarang roh dan jasadnya tidak menyatu. Itulah kenapa bumi pun menolak menerimanya. Keluarga Pak Darmo hanya bisa menangis dalam diam. Jenazah itu akhirnya diletakkan kembali di ruang tamu, dengan lilin menyala di sekelilingnya. Tidak ada yang berani tidur malam itu. Suara petir bergemuruh sepanjang malam, dan sesekali terdengar suara benda jatuh dari dalam rumah. Di luar, pohon mangga yang dulu sering dipakai Pak Darmo untuk menaruh sesajen, bergoyang keras meski angin sudah reda. Dari sela daun, terlihat bayangan hitam berdiri tegak menatap ke arah rumah itu. Warga yang kebetulan lewat berlari ketakutan. Dan entah bagaimana, mereka semua sepakat satu hal. Besok pagi, mereka harus mencari cara agar jenazah itu benar-benar bisa dikubur, sebelum sesuatu yang lebih buruk terjadi. Namun malam belum selesai. Di tengah suara hujan yang mulai reda, dari arah ruang tamu tempat jenazah diletakkan, terdengar bunyi halus seperti kain yang diseret di lantai. Lalu suara ikatan tali yang perlahan terlepas satu persatu. Dan sebelum lilin padam, terdengar lagi suara lirih yang sama, pelan tapi jelas. "Jangan kubur aku." Malam itu, rumah Pak Darmo jadi tempat paling menyeramkan di seluruh desa. Setelah kejadian aneh di pemakaman sore tadi, tidak ada satupun warga yang berani lewat di depan rumahnya. Hujan baru saja berhenti, tapi udara terasa berat dan dingin. Bau tanah basah bercampur dengan aroma kemenyan yang masih tersisa dari prosesi tadi siang. Dari luar rumah, terlihat cahaya temaram lilin menari di antara bayangan dinding bambu. Di ruang tengah, jenazah Pak Darmo terbaring di atas tikar pandan. Tubuhnya dibungkus kain kafan putih yang kini mulai kusam karena lembab. Di sekelilingnya, diletakkan beberapa lilin dan bunga kamboja. Suasana hening sekali. Sesekali terdengar suara kayu rumah berderit pelan, seolah rumah tua itu ikut menahan napas. Keluarga Pak Darmo duduk melingkar. Ada anak perempuannya, Siti, menantunya Roni, dan dua tetangga yang masih berani menemani. Mereka semua terlihat pucat, tapi memaksa diri untuk berjaga. Tidak ada yang berani memejamkan mata. Sejak sore, mereka masih trauma dengan suara yang terdengar dari dalam liang lahat.
suara yang memohon agar tidak dikubur. Jam dinding menunjukkan pukul 11 malam. Hujan mulai reda sepenuhnya, menyisakan suara tetesan air dari genteng. Roni menatap jenazah itu lama sekali. Kain kafan di bagian kepala terlihat sedikit longgar, seperti terlepas dari simpulnya. Padahal sore tadi, ia sendiri yang memastikan semua tali terikat rapat. Ia menelan ludah pelan. "Siti, kamu yakin tadi nggak ada yang buka ikatannya?" tanyanya dengan suara rendah. Siti menggeleng pelan, matanya berkaca-kaca. "Enggak, Mas, dari tadi nggak ada yang nyentuh." "Aku takut." Roni menarik napas dalam. Lilin di depan jenazah tiba-tiba bergetar apinya, padahal tidak ada angin. Salah satu tetangga yang duduk di pojok berucap lirih, kayaknya dia belum tenang. Mereka semua saling pandang, tapi tak ada yang berani menimpali. Waktu berjalan pelan. Jam menunjukkan pukul 2 dini hari ketika sesuatu mulai terasa tidak beres. Bau anyir tiba-tiba menyebar di seluruh ruangan. Bukan bau darah, tapi seperti bau bangkai yang sudah lama terkubur. Siti menutup hidung, wajahnya menegang. "Mas, bau apa ini?" Suaranya nyaris berbisik. Belum sempat Roni menjawab, terdengar suara halus dari arah kamar jenazah. Seperti kain diseret perlahan di atas lantai. Srek, srek, bunyinya ritmis, pelan, tapi jelas. Semua orang menoleh ke arah pintu kamar yang setengah terbuka. Lilin di atas meja kecil bergoyang, apinya meredup. Roni berdiri, menelan ludah, lalu berjalan perlahan menuju pintu kamar. Langkahnya pelan, tapi jantungnya berdetak kencang. Ia mendorong pintu sedikit, dan saat itu juga, bau anyir semakin kuat. Kain kafan jenazah Pak Darmo kini tidak terbungkus rapat lagi. Bagian kepalanya terbuka, menyingkap sebagian wajahnya yang mulai menghitam. Mata jenazah itu sedikit terbuka, dan yang paling membuat darah Roni berhenti mengalir, di ujung bibirnya ada senyum tipis yang jelas tidak wajar. Roni mundur pelan, wajahnya memucat. Siti, tolong panggil Pak Lurah. Sekarang." Belum sempat Siti berdiri, dari luar rumah terdengar suara seperti sesuatu jatuh di teras. Duk, duk, duk. Suaranya berat, seperti benda besar yang melompat pelan di atas tanah basah. Suara itu terdengar semakin dekat ke arah pintu. Semua orang menahan napas. Tiba-tiba angin kencang menerpa dari arah jendela. Tirai bambu berayun keras, lilin padam, dan ruangan langsung gelap. Dalam gelap itu, hanya suara duk, duk yang terus terdengar, makin lama makin cepat. Siti berteriak kecil sambil memeluk ibunya. Roni meraba saku bajunya mencari korek api. Saat api kecil menyala, ia menoleh ke arah pintu depan, dan di sana, sesosok pocong berdiri diam di tengah pintu. Tubuhnya dibungkus kain putih yang kotor dan basah, kepalanya miring ke samping seolah lehernya tidak bisa tegak. Dari balik kain kafan yang robek sedikit di bagian wajah, tampak mata hitam yang kosong menatap lurus ke arah mereka. Tidak ada yang berani bersuara, hanya terdengar hujan rintik di luar dan detak jantung yang saling bersahutan. Roni mundur pelan, tapi pocong itu bergerak. Ia tidak melompat seperti cerita-cerita yang biasa didengar orang. Ia meluncur perlahan, seolah melayang setinggi lutut, menuju ke tengah ruangan. Roni tersentak dan menjatuhkan korek. Api kecil padam, ruangan kembali gelap. Lalu terdengar suara seperti napas panjang dari arah pocong itu. "Ha-ha-ha!" Siti menjerit histeris. Roni menyalakan korek lagi dengan tangan gemetar. Tapi kali ini, pocong itu sudah tidak ada di depan pintu. Lilin yang tadi padam tiba-tiba menyala sendiri, cahayanya bergetar. Di bawah cahaya itu, mereka melihat kain kafan yang tadi tergeletak di lantai, kosong. Tubuh jenazahnya hilang. Roni menatap lantai, tangannya dingin. "Ini nggak mungkin, katanya terbata. Siti menangis histeris, sementara ibunya pingsan di tempat. Dua tetangga yang tadi ikut berjaga lari keluar rumah tanpa menoleh lagi. Dari luar rumah terdengar langkah berat yang menjauh perlahan. Duk, duk, makin lama makin jauh, lalu berhenti di dekat pohon mangga di belakang rumah. Di antara suara hujan, terdengar bisikan lirih yang membuat semua bulu kuduk berdiri. "Aku belum mati." Roni menutup pintu rapat-rapat. Ia dan Siti hanya bisa saling berpelukan di pojok ruangan. Tak ada yang tahu harus berbuat apa. Malam itu terasa seperti tidak berujung.
Menjelang subuh, saat adzan pertama terdengar dari kejauhan, semua suara aneh itu menghilang. Lilin padam perlahan, dan hanya tersisa aroma kemenyan samar di udara. Roni memberanikan diri keluar rumah, menatap ke arah kebun di belakang. Tanah di bawah pohon mangga terlihat basah, seperti baru saja digali. Dan di sana, di antara tanah becek dan akar pohon, terlihat bekas kain putih yang menjulur sebagian, seperti seseorang mencoba naik dari dalam tanah. Roni hampir pingsan melihat itu. Ia berlari ke rumah Pak Lurah sambil menjerit, "Pak, tolong, mayatnya hilang. Dia keluar sendiri." Warga yang mendengar langsung berlari ke rumah Pak Darmo. Tapi saat mereka sampai di sana, semuanya jadi semakin tidak masuk akal. Di tengah ruang tamu, di tempat jenazah tadi diletakkan, kini hanya ada jejak tanah becek dan bekas tapak loncatan kecil yang menuju ke arah pintu belakang. Pak Lurah hanya berdiri mematung. Ia mengucap pelan, "Innalillahi, aku sudah bilang, jangan dikubur dulu kalau belum waktunya. Ini bukan hal biasa." Sementara matahari mulai naik perlahan, cahaya pagi menembus sela bambu. Tapi meski hari sudah terang, perasaan takut itu belum pergi. Karena di kejauhan, dari arah kuburan yang ambles kemarin, terdengar suara samar terbawa angin. Suara yang sama, parau, tapi jelas terdengar di telinga semua warga. "Jangan kubur aku." Semua orang membeku, dan sejak hari itu, tak ada lagi yang berani menyebut nama Pak Darmo setelah matahari terbenam. Karena setiap kali namanya diucapkan saat malam, selalu terdengar sesuatu melompat pelan di belakang rumah. Duk, duk, duk. Dan tak ada yang berani menoleh. Sejak kejadian malam itu, suasana di desa berubah total. Rumah Pak Darmo kini dianggap sebagai tempat terkutuk. Siang hari saja orang-orang enggan lewat di depannya, apalagi malam. Pintu rumah yang dulu selalu terbuka kini tertutup rapat, dan di halaman terlihat bekas tanah becek yang mengering perlahan, meninggalkan jejak aneh seperti bekas tapak melompat-lompat. Pak Lurah memutuskan untuk memanggil seseorang yang dianggap bisa menangani masalah ini. Namanya Mbah Karsa, seorang dukun tua yang tinggal di ujung desa, dikenal dengan kemampuan spiritualnya yang kuat. Katanya, Mbah Karsa pernah menenangkan roh gentayangan yang menghantui rumah sakit tua di daerah sebelah. Sore itu, Mbah Karsa datang dengan pakaian serba hitam, membawa tas kecil berisi dupa, minyak, dan benda-benda ritual. Langkahnya pelan tapi pasti, wajahnya keriput tapi tatapannya tajam, seperti bisa melihat sesuatu yang tak terlihat orang lain. Setibanya di depan rumah Pak Darmo, ia berhenti sebentar, menatap halaman yang sunyi. "Tanah di sini sudah nggak bersih," katanya pelan. "Ada yang kembali, tapi bukan manusia lagi." Roni dan Siti menunduk, wajah mereka pucat. Mereka menceritakan semuanya, mulai dari tali kafan yang tak bisa diikat, suara dari liang lahat, sampai jenazah yang tiba-tiba menghilang dan muncul dalam wujud pocong. Mbah Karsa mendengarkan tanpa memotong. Setelah diam cukup lama, ia menatap ke arah belakang rumah. "Kalian tahu kenapa dia menolak dikuburkan?" tanyanya lirih. Roni menggeleng. "Saya nggak tahu, Mbah. Tapi sebelum meninggal, Pak Darmo sering menggali tanah malam-malam dan naruh sesajen di bawah pohon mangga." Mbah Karsa menghela napas panjang. "Berarti benar dugaanku. Pohon itu tempat dia menanam perjanjian." Siti bingung. "Perjanjian? Maksudnya gimana, Mbah?" "Orang yang takut mati, kadang nekat melakukan hal yang gak semestinya," jawab Mbah Karsa pelan. "Dia menukar jiwanya, supaya hidupnya panjang. Tapi kalau waktu sudah tiba dan dia belum menebus perjanjiannya, arwahnya nggak diterima di bumi, dan nggak diterima juga di alam sana." Semua orang terdiam. Roni menelan ludah, mulai mengerti kenapa semua ini terasa aneh sejak awal. Mbah Karsa kemudian menyalakan dupa. Asapnya menebar pelan, baunya menyengat tapi membuat suasana semakin mencekam. Ia berjalan ke arah belakang rumah, ke tempat pohon mangga berdiri. Di bawah pohon itu, tanahnya masih lembek, bekas galian lama terlihat jelas. Ia menancapkan tongkat kecil dan membaca mantra dalam bahasa Jawa kuno. Suaranya serak tapi dalam. Tak lama, angin berhembus kencang. Daun-daun pohon bergoyang meski langit sore tampak tenang. Siti memegang tangan Roni erat-erat. "Mas, kenapa anginnya tiba-tiba kencang banget?" bisiknya ketakutan.
Roni hanya bisa diam. Tubuhnya kaku. Mbah Karsa terus melantunkan doa, lalu tiba-tiba berhenti. Ia menatap tanah dengan wajah serius. Dia di bawah sini, katanya. Tapi bukan jasadnya lagi, yang tinggal cuma wadah kosong. Ruhnya tersesat. Tanah di bawah pohon itu tiba-tiba bergetar pelan. Suara lirih muncul dari dalam, seperti seseorang berusaha bicara tapi tertahan tanah. Belum mati. Siti menjerit, sementara Roni menariknya mundur. Tapi Mbah Karsa tidak bergerak. Ia malah menancapkan tongkatnya lebih dalam, lalu menyiram tanah itu dengan air dari kendi. "Jangan takut, ini belum selesai," katanya. Suara dari dalam tanah makin keras, berubah menjadi erangan panjang. Asap dupa yang awalnya tipis kini menebal, mengelilingi pohon itu seperti kabut. Dari dalam tanah muncul bau busuk luar biasa kuat, dan perlahan, sesuatu mulai terlihat. Kain putih kotor muncul dari dalam tanah, seperti seseorang berusaha keluar. Kain itu bergoyang pelan, lalu terangkat setengah tubuh. Kepala pocong itu menunduk, tapi perlahan menengadah. Wajahnya membusuk parah, mata hitam pekat menatap langsung ke arah Mbah Karsa. Semua orang ketakutan, tapi Mbah Karsa tetap berdiri tenang. Ia mengangkat tangannya dan membaca mantra lebih cepat. Pocong itu bergetar hebat, seolah tubuhnya menolak sesuatu. "Pak Darmo," teriak Mbah Karsa lantang. "Kembalilah ke tempatmu. Kau sudah mati, dan ini bukan lagi dunia untukmu." Pocong itu mengerang keras, lalu meloncat ke arah Mbah Karsa dengan kecepatan tak wajar. Tapi sebelum sempat menyentuhnya, tubuhnya seperti terbakar oleh cahaya dari dupa yang menyala terang. Api kecil muncul di bagian dada pocong itu, lalu menyebar ke seluruh tubuhnya. Siti menutup mata dan menjerit, "Ya Allah!" Beberapa warga yang ikut menyaksikan dari jauh ikut berlari mundur. Roni berusaha menahan Siti yang hampir pingsan. Api itu tak seperti api biasa. Warnanya biru kehijauan dan membakar tanpa suara. Pocong itu menggeliat sebentar, lalu ambruk, perlahan berubah jadi abu tipis yang terbawa angin. Bau anyir yang menyelimuti udara lenyap perlahan, berganti dengan aroma dupa yang makin menenangkan. Mbah Karsa menunduk, memejamkan mata. Ia berbisik pelan, semoga dosanya diampuni. Roni mendekat, suaranya gemetar. "Mbah, jadi semuanya udah selesai?" Mbah Karsa membuka matanya, menatap lurus ke tanah. "Untuk malam ini, iya. Tapi kalau perjanjiannya belum ditebus, mungkin arwahnya belum sepenuhnya pergi." Siti menatap Mbah Karsa bingung. "Maksudnya, ditebus gimana?" "Dia berhutang pada yang bukan manusia," jawab Mbah Karsa dengan suara rendah. "Dan yang seperti itu, tidak pernah lupa menagih." Sore itu, warga menimbun kembali tanah di bawah pohon mangga dengan doa dan ayat-ayat suci. Mereka berharap semua sudah berakhir. Tapi malam berikutnya, suasana desa justru semakin aneh. Ayam berkokok tengah malam. Anjing menggonggong ke arah rumah Pak Darmo, dan beberapa warga mengaku melihat bayangan putih melompat di atap rumah yang sudah kosong. Roni dan Siti akhirnya memutuskan untuk pergi sementara ke rumah kerabat di kota. Tapi sebelum mereka berangkat, Mbah Karsa sempat berpesan, "Kalau kalian dengar suara loncatan di malam hari, jangan keluar, jangan buka pintu, dan jangan pernah menoleh kalau mendengar seseorang memanggil nama kalian dari luar rumah." Roni hanya mengangguk, mencoba menenangkan diri. Ia tidak tahu kalau pesan itu bukan sekadar peringatan biasa, karena malam berikutnya, sesuatu benar-benar datang mengetuk pintu rumah tempat mereka menginap. 3 ketukan pelan, duk, duk, duk. Dan dari luar terdengar suara yang mereka hafal betul, suara serak parau yang sama seperti di malam pemakaman gagal itu. "Siti, bukain pintunya. Aku belum mati." Malam itu udara terasa sangat berat. Angin tidak berhembus sama sekali, tapi hawa di sekitar rumah tempat Roni dan Siti menginap begitu dingin. Jam di dinding menunjukkan pukul 11:30 malam. Semua penghuni rumah sudah tidur, hanya Roni yang masih terjaga. Ia duduk di ruang tamu, menatap kosong ke arah pintu. Pikiran tentang kejadian di desanya terus menghantui. Ia berusaha menenangkan diri, meyakinkan hatinya bahwa semuanya sudah selesai, bahwa Mbah Karsa sudah menyelesaikan urusan itu. Tapi entah kenapa, sejak sore tadi, Roni merasa ada yang mengawasinya.
Setiap kali ia menoleh ke jendela, seolah ada bayangan yang cepat sekali bergerak menjauh. Kadang terlihat seperti kain putih yang melintas, kadang hanya suara langkah pelan di atap. Ia berusaha menutup mata, tapi setiap kali mau tidur, suara itu datang lagi. Duk, duk, duk. 3 kali. Selalu 3 kali. Awalnya pelan, lalu makin jelas. Kali ini, bukan di atap, tapi di depan pintu rumah. Roni mendongak, jantungnya langsung berdegup keras. Ia menatap ke arah pintu, menahan napas. Suara itu muncul lagi, pelan tapi jelas. Duk, duk, duk. Ia berdiri perlahan, berjalan ke arah pintu dengan langkah ragu. Tapi sebelum sampai, terdengar suara dari luar rumah. Suara serak, pelan, tapi sangat familiar. Ron, bukain pintunya, aku kedinginan. Roni berhenti di tempat. Tubuhnya kaku. Itu suara Pak Darmo. Ia tahu betul, karena selama hidup, ia sering mendengar suara itu saat tetangganya memanggil dari pagar rumah. Tapi kali ini suaranya berbeda, berat, parau, dan seperti dari tenggorokan yang kering. Roni memalingkan wajahnya ke arah kamar. Siti masih tertidur, tidak tahu apa yang terjadi. Roni menelan ludah. Ia mencoba berpikir logis. Nggak mungkin. Dia sudah mati, katanya pelan. Tapi suara dari luar kembali terdengar. Ron, kamu tega ya, nggak bantu aku. Keringat dingin mengucur di pelipis Roni. Ia menatap pintu kayu itu lama sekali, lalu tanpa sadar tangannya mulai meraih gagang pintu. Tapi tepat saat itu, pesan Mbah Karsa terngiang jelas di kepalanya. Kalau kamu dengar suaranya, jangan buka pintu. Jangan menoleh. Roni menelan ludah keras-keras, menatap ke lantai, lalu mundur perlahan. Tapi suara dari luar makin keras, berubah seperti rintihan kesakitan bercampur marah. Buka pintunya, Ron, aku belum mati, aku belum mati. Ketukan pintu berubah kasar, seperti seseorang menendang keras-keras dari luar. Duk, duk, duk. Seluruh rumah bergetar. Siti terbangun dan langsung berteriak kaget. Mas, suara apa itu? Roni tidak menjawab. Ia hanya menggeleng, memeluk istrinya dan berbisik. Jangan keluar, apapun yang terjadi, jangan lihat ke pintu. Tapi suara itu tidak berhenti. Ketukan makin keras, lalu tiba-tiba hening. Tak ada suara apa-apa, hanya detak jam dinding yang kembali terdengar pelan. Siti menatap Roni, ketakutan. Udah pergi, Mas? Tanyanya dengan suara gemetar. Roni menghela napas berat, mencoba menenangkan diri. Mungkin udah, katanya pelan. Tapi belum sempat ia menyelesaikan kalimatnya, suara itu muncul lagi. Bukan dari depan pintu, tapi dari belakang rumah. Ron, aku di sini. Siti menjerit dan memeluk Roni erat-erat. Dari arah dapur terdengar suara benda jatuh. Lalu langkah pelan, seperti sesuatu sedang melompat kecil mendekat. Duk, duk, duk. Roni mundur sambil membawa istrinya masuk ke kamar. Ia menutup pintu rapat dan menguncinya. Tapi langkah itu makin dekat, makin jelas. Di sela-sela suara itu, terdengar napas berat, seperti seseorang sedang menahan marah. Tiba-tiba, gagang pintu kamar mereka bergerak pelan. Krak. Roni menahan napas, sementara Siti menutup mulutnya supaya tidak berteriak. Di bawah pintu, terlihat bayangan seseorang berdiri. Tapi yang membuat jantung mereka hampir berhenti adalah bayangan itu tidak memiliki kepala yang utuh. Bentuknya seperti kain panjang yang menjulur ke bawah. Roni memejamkan mata, berdoa sekuat tenaga. Tapi suara itu kini terdengar sangat dekat, persis di depan pintu kamar. Buka, Ron, tolong aku cuma mau pamit. Siti sudah tidak kuat menahan tangis. Ia memeluk suaminya dan berkata lirih, Mas, aku takut. Roni memegang tangan istrinya erat-erat, lalu berbisik, kita harus pergi dari sini. Sekarang. Ia membuka jendela perlahan, tapi di luar, mereka melihat sesuatu berdiri di tengah halaman. Sosok pocong itu, tubuhnya membusuk, kain kafannya robek, dan dari wajahnya yang hitam legam, terlihat mata kosong yang menatap langsung ke arah mereka. Tubuh pocong itu tidak bergerak, hanya berdiri diam dengan kepala sedikit miring. Siti menutup mulut, menahan jeritan. Pocong itu perlahan mengangkat tangannya yang terikat kain, menunjuk ke arah mereka. Dari mulutnya keluar suara parau yang hanya satu kalimat.
tapi membuat darah di tubuh mereka serasa berhenti mengalir. "Bawa aku ke pohon itu." Roni tahu, itu maksudnya pohon mangga di belakang rumah Pak Darmo. Tempat di mana dulu ia menanam sesajen dan membuat perjanjian dengan sesuatu yang gelap. Tapi bagaimana mungkin? Pocong itu sudah dibakar dan dikubur ulang. Namun malam itu, segala logika sudah tidak berarti. Pocong itu tiba-tiba melompat ke arah mereka. Roni cepat-cepat menarik Siti keluar lewat jendela. Mereka berlari sekuat tenaga ke arah jalan desa. Langit gelap, angin kencang, dan di belakang mereka terdengar suara loncatan berat itu mengejar. Duk, duk, duk. Siti hampir jatuh, tapi Roni menariknya. Mereka terus berlari tanpa menoleh, menuju ke rumah Mbah Karsa. Saat tiba di depan rumah sang dukun, pintu langsung terbuka, seolah Mbah Karsa sudah tahu mereka akan datang. "Masuk cepat," teriaknya. Begitu mereka masuk, Mbah Karsa langsung menaburkan garam dan air di pintu, lalu menutupnya rapat. "Aku sudah bilang, dia belum tenang. Kau dengarkan suaranya, kan?" Roni mengangguk, masih terengah. "Dia minta dibawa ke pohon itu, Mbah. Katanya belum mati." Mbah Karsa terdiam lama, lalu menatap mereka dengan pandangan dalam. Itu artinya dia belum menebus janji yang dulu dibuatnya. Dia menukar hidup panjang dengan nyawa seseorang. Tapi sebelum sempat membayarnya, ajal keburu datang. Sekarang, roh yang menagih itu ingin janjinya dipenuhi. Siti menangis. "Terus gimana, Mbah? Kami harus ngapain?" "Dia minta dibawa ke pohon itu, kan? Maka kesanalah kita harus pergi. Tapi bukan untuk memenuhi janjinya, melainkan untuk memutusnya." Menjelang subuh, mereka bertiga kembali ke rumah Pak Darmo. Pohon mangga itu berdiri diam dalam gelap. Di bawahnya, tanah masih basah. Mbah Karsa mulai menyiapkan ritual terakhir. Ia menancapkan tongkat dan menyalakan dupa. "Kalau aku bilang jangan lihat, tutup mata kalian," katanya tegas. Angin tiba-tiba bertiup kencang. Dari arah kuburan lama, suara loncatan terdengar lagi. Duk, duk, duk. Makin lama makin cepat, sampai akhirnya berhenti tepat di belakang mereka. Suara parau itu terdengar lagi, lirih tapi menusuk hati. "Aku belum mati." Mbah Karsa membentangkan kedua tangannya dan berteriak, "Kau sudah mati, Darmo. Kembalilah ke tempatmu. Semua ini harus berakhir." Tanah di bawah pohon bergetar keras, dan cahaya merah keluar dari dalam. Sosok pocong itu muncul lagi, tapi kali ini tubuhnya terbakar oleh cahaya terang yang membuat seluruh halaman bergetar. Suara jeritan panjang terdengar, lalu semuanya hening. Asap tebal perlahan memudar. Yang tersisa hanya tanah yang tenang dan daun-daun yang jatuh satu persatu. Mbah Karsa terduduk lemas. "Sudah selesai," katanya pelan. "Dia sudah pergi. Sekarang benar-benar pergi." Roni dan Siti menatap satu sama lain. Mereka menangis lega, meski rasa takut itu belum benar-benar hilang. Namun sebelum mereka pergi, Mbah Karsa menatap mereka sekali lagi dan berkata, "Ingat, jangan pernah menggali atau menebang pohon ini. Karena di bawahnya, bukan cuma jasad yang tertinggal, tapi juga kutukan." Sejak malam itu, tidak ada lagi suara loncatan atau bisikan minta dikubur. Tapi sampai hari ini, warga desa masih percaya, kalau kau berjalan melewati rumah itu di malam hari, terkadang terdengar bisikan lembut dari arah pohon mangga. "Terima kasih, sudah memulangkanku." Dan setiap kali suara itu terdengar, angin selalu berhenti berhembus sejenak, seolah alam ikut diam, mengenang seseorang yang terlalu takut mati, bahkan setelah kematian menjemputnya. Kini, rumah Pak Darmo sudah lama kosong. Pohon mangga di belakang rumah masih berdiri, rimbun dan tenang, tapi tidak ada yang berani mendekat setelah matahari terbenam. Warga percaya, di bawah pohon itu masih tertanam sesuatu, bukan jasad, tapi janji. Mbah Karsa sudah lama meninggal. Roni dan Siti pindah ke kota dan tak pernah kembali lagi. Tapi kadang, kalau malam sedang sepi, orang-orang yang lewat di depan rumah tua itu mengaku mendengar suara pelan dari arah pohon mangga. Suara yang lembut, tapi cukup untuk membuat bulu kuduk berdiri. "Terima kasih, sudah memulangkanku." Angin berhenti berhembus setiap kali suara itu muncul, dan daun-daun mangga bergoyang pelan. Seolah pohon itu mengingat sesuatu yang pernah dikubur bersama malam. Dan begitulah,
kisah tentang seseorang yang begitu takut pada kematian. Sampai akhirnya, bahkan setelah mati pun, ia tak benar-benar bisa pergi. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah horor lainnya.